Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini memberikan kepada kita taufik serta inayah untuk kembali berkumpul dalam majlis yang penuh berkah ini, majlis tadabbur Al-Quran, sebaik-baik majlis yang ada di atas dunia, di mana padanya kita mempelajari kalamullah, mempelajari kitab Allah, mempelajari isi kandungannya. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan karena tadi ada beberapa jamaah yang bertanya di masjid, dan waktu sholat subuh di daerah saya tinggal cukup telat sekarang, itu 5:05 baru sholat gitu ya. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur kita surah Ali Imran yang akan memasuki ayat 62 sampai ayat 70 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-62 ini, ya, tadi kita akan mentadaburi mulai dari ayat 62 ya Bapak dan Ibu. Di ayat yang ke-62 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masih tentunya berkaitan dengan pembahasan mengenai perdebatan antara Nabi Muhammad SAW dengan utusan pembesar-pembesar ya, pemimpin-pemimpin orang-orang Nasrani yang datang dari Najran. Ya. Di situ Allah menceritakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad tentang hakikat kenabian Nabi Isa, bahwasanya dia bukanlah anak Allah, dia adalah manusia biasa yang diberikan kepadanya kenabian dan merupakan ruh Allah yang ditiupkan kepadanya. Kemudian juga tentang cerita Maryam, cerita Nabi Zakaria, dan tentang keluarga Imran dan sebagainya yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian di ayat 62 ini Allah mengatakan, setelah berhenti atau selesai menceritakan itu semua, lalu Allah mengatakan, inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya yang ini adalah yang kami sampaikan ini, yaitu berupa cerita tentang Nabi Isa ya, membantah seluruh keyakinan orang-orang Kristen tersebut, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tersebut. Allah mengatakan, yang kami ceritakan inilah sebetulnya cerita yang sungguh-sungguh, kisah yang sungguh-sungguh benar ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karang-karangannya Nabi Muhammad ya. Seperti yang pernah kita sampaikan, tidak mungkin Nabi Muhammad mengarang cerita begitu hebat ya, begitu dan semuanya sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab mereka, baik di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Tidak ada satu pun yang menyalahi dan melenceng ya. Dari kitab Injil yang benar tentunya, yang belum dipalsukan. Maka kata Allah, inilah cerita, inna hadza lahuwal qasasul haq, sesungguhnya yang ini yang kami sampaikan kepada engkau wahai Muhammad merupakan kisah-kisah yang benar ya, yang benar, yang tidak palsu, tidak dibuat-buat, tidak dikarang-karang. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada, wa ma min, dan tiada dari Tuhan itu kecuali Allah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah, yang patut dipersembahkan kepadanya ubudiyah kita. Wa ma min ilahin illallah, tidak ada Tuhan selain Allah ya, tidak ada sesuatu yang patut dituhankan, diilahkan kecuali Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah itu lahuwal azizul hakim, dia maha perkasa ya, dia maha perkasa dan juga maha bijaksana. Allah maha perkasa untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Kalau seandainya mereka masih membangkang, masih tidak mau menerima kebenaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad begitu terang benderang, maka Allah sesungguhnya maha perkasa. Allah bisa menimpakan azab kepada mereka. Allah bisa memusnahkan mereka. Allah bisa menghukum mereka. Namun Allah juga di waktu yang sama adalah zat yang maha bijaksana ya. Allah tidak bertindak di luar kebijaksanaan. Allah tidak pernah berbuat sesuatu yang sifatnya sembrono ya. Semua yang Allah lakukan itu penuh dengan kebijaksanaan. Innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, maha gagah, dan maha bijaksana. Jadi ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, memperkuat, memperteguh hati Nabi Muhammad
bahwasanya apa yang disampaikan tentang cerita-cerita Nabi Isa sebelumnya itu, tentang Maryam radhiyallahu anha dan tentang Nabi Zakaria, dan juga mempunyai anak namanya Yahya, dan juga keluarga Imran, semua itu adalah cerita-cerita yang benar yang Allah berikan, ya. Tidak ada sedikit pun kepalsuan di dalamnya. Fa in tawallau, ya, fa in tawallau, ayat 63, jika mereka berpaling, orang-orang Nasrani tadi, ya, orang-orang Nasrani tadi, jika mereka berpaling, masih tidak mau beriman, masih tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad, ya, dan terus berdebat dan membantah, menolak apa yang Rasulullah sampaikan, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, ya, fa innallaha alimun bil mufsidin, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Mereka digelar oleh Allah al-mufsidin, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan di atas dunia dengan membuat propaganda yang sesat, yang menyesatkan kepada kaumnya. Karena sebagian besar daripada kaumnya itu mengikuti ajaran mereka karena penghulu-penghulunya atau pemimpin-pemimpinnya, para rahib-rahibnya yang menyebar luaskan pemahaman yang salah, yang menyesatkan tentang agama mereka, ya, dan menutupi informasi tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan di atas dunia, ya, menghalangi orang mendapatkan hidayah, atau menyebar propaganda yang sesat tentang Allah, bahwasanya Allah punya anak dan lain sebagainya, ya. Maka kalau seandainya mereka berpaling, tidak mau tetap beriman setelah semua cerita disampaikan, ya, yang sesuai dengan apa yang ada dalam kitab mereka, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui siapa saja di antara mereka yang masih melakukan kerusakan. Kemudian kata Allah dalam ayat berikutnya, Qul ya ahlal kitab, ya, Qul ya ahlal kitab. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada ahli kitab, ya. Ahli kitab di sini oleh ulama tafsir dikatakan semua ahli kitab, baik orang-orang Yahudi, begitu juga orang-orang Nasrani yang ada di Madinah pada waktu itu, di sekitar Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah. Kata Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, meskipun mereka sesat, ya, orang Yahudi disebut dengan al-maghdub, sedangkan orang Nasrani disebut dengan ad-dallin di dalam surah Al-Fatihah yang telah kita pelajari sebelumnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub di situ adalah orang-orang yang dimarahi oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Dan ad-dallin itu adalah orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani, sesat dalam akidah dan keyakinannya, meskipun mereka tidak banyak berbuat kerusakan sebagaimana orang-orang Yahudi berbuat kerusakan, namun Al-Quran tetap memanggil mereka dengan ahlil kitab, ya, meskipun pada waktu itu mereka telah banyak tersesat, sehingga para ulama mengatakan orang-orang yang hidup pada hari ini dari kalangan Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, masih termasuk kepada golongan ahli kitab yang bagi mereka berlaku beberapa ketentuan yang berhubungan dengan muamalah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ta'alau. Ta'alau artinya kemarilah, ya. Ta'al, ya. Mendekatlah, kemarilah, ya. Ayo ke sini, ila kalimatin. Marilah atau kemarilah untuk kita menuju kepada suatu kalimat, ya. Kalimatin sawa. Kalimatin sawa di sini adalah kalimat yang kita sepakat di atasnya, ya, suatu kesepakatan yang kita pasti sepakat di sana, ya, karena kita adalah sama-sama umat Nabi, ya, kita masing-masing, orang Yahudi umatnya Nabi Musa, orang-orang Nasrani umatnya Nabi Isa, dan semua Nabi itu menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, yuk mari, ya, kita kembali bergabung atau kita menyatu kepada suatu kesepakatan, kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, suatu konsensus yang sama di antara kita dan di antara kalian, ya. Apa itu? Rasulullah mengatakan, kemarilah wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, kita membuat suatu konsensus yang di situ kita pasti sepakat, ya. Kita sepakat di antara kami dan di antara kalian, yaitu alla na'budu illallah, bahwasanya kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena ini adalah pokok ajaran agama, ya.
pokok ajaran agama, pokok ajaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, yaitu menuhankan Allah, menyembah Allah, mensucikan dan memurnikan ibadah kepadanya. Inilah yang maksudnya kalimatin sawa, ya, kalimat yang satu, kalimat yang adil antara kita, yang tidak berat ke Yahudi saja, tidak berat ke Nasrani saja, atau tidak berat kepada orang-orang Muslim saja, tapi semua sepakat di situ. Timbangnya sama semua, yaitu agar kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak pula kita memperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi pertama kita menyembah Allah, tapi dalam penyembahan itu syaratnya kita tidak mempersekutukannya. Karena ada orang menyembah Allah, dia yakin kepada Allah, Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, ya, Tuhanlah menghidupkan dan mematikan manusia, memberikan rezeki dan segala macam. Tapi mereka di dalam penyembahan Allah itu mereka persekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Makkah, ya. Mereka menyembah Allah, tapi mereka menyembah patung, Latta, Manata, wa Uzza yang mereka gantung di Ka'bah, yang menurut mereka juga menyembah berhala-berhala tersebut yang menurut perkiraan mereka juga mendatangkan manfaat dan mudarat bagi kehidupan mereka. Maka permintaan Nabi Muhammad kepada orang-orang ahlul kitab ini, ayo kita melakukan suatu kesepakatan bersama, kita tidak akan menyembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, dan tidak pula, ya, mengambil sebagian kita dengan sebagian yang lain, yaitu berupa arbaba, tuhan-tuhan atau tuan-tuan, ya. Tuhan-tuhan atau tuan-tuan di sini lebih tepat. Artinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada waktu itu, di antara perbuatan mereka adalah menjadikan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi seperti golongan penguasa, raja, ya, menteri, atau mungkin para ulama mereka dijadikan tuan-tuan, ya, dijadikan orang-orang yang mereka sujud kepadanya. Padahal itu mereka adalah manusia, ya, manusia biasa, tapi begitulah kebudayaan mereka, mengagungkan manusia, ya, sujud kepada mereka, padahal yang hanya berhak disujudi adalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipersekutukan dengan apapun. Nah, ini syarat yang ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada di antara kita yang menuhankan satu sama lain, ya, dalam kalangan dari manusia ini min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai tuan-tuan atau tuhan-tuhan, ya. Orang-orang yang mereka persembahkan juga wala atau loyalitas mereka, ya, ketaatan mereka, ketundukan mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memurnikan ibadah, memurnikan tauhid dan hanya meminta pertolongan sebagaimana dalam prinsip kita dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada manusia, kita tidak memberikan sama sekali loyalitas yang melebihi kapasitas mereka sebagai manusia, ya. Kalau dalam artian orang tua, ya, kita berhak memberikan loyalitas, penghormatan, ya, bahkan pemuliaan sedemikian rupa kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kepada yang besar, ya. Begitu juga kepada mungkin katakanlah atasan di kantor yang memang haknya mereka untuk kita berikan loyalitas, penghormatan, kepatuhan dalam artian konteks bekerja. Namun ketika berhubungan dengan ibadah, maka tidak ada bedanya antara kita dengan atasan, ya, tidak ada bedanya antara kita dengan orang tua dan orang lain yang lebih besar, karena yang berhak kita sembah, yang berhak kita patuhi dan beribadah kepadanya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, kalau seandainya mereka berpaling setelah tadi dikatakan oleh Nabi Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian wahai orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kita sepakati suatu konsensus bersama, yang konsensus itu pasti kita harusnya sepakat, ya, karena itu memang pokok dasar utama agama kita masing-masing, yaitu kita tidak menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, ya, dan sebagian kita tidak mengambil sebagian yang lain tuhan-tuhan, ya, atau tuan-tuan selain daripada Allah, ya, dari kalangan manusia yang kita berikan ketaatan kepadanya, bahkan ada yang sampai sujud kepadanya, ya, mentuhankan mereka. Fa in tawallau, kalau seandainya mereka berpaling, orang-orang ahlul kitab ini berpaling, kata Allah, kalau mereka berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, katakanlah kepada mereka bahwasanya kami adalah orang-orang muslim.
orang-orang muslimin atau muslimun, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Silahkan kalian kekeh dengan keyakinan kalian, perbuatan kalian, kemungkaran kalian. Adapun kami, saksikanlah, lihatlah bahwasanya kami istiqomah dengan keislaman kami. Kami beriman kepada Allah dan berislam dan menyerahkan diri kepadanya dengan seutuhnya. Demikian kata Allah kepada Nabi Muhammad, kalau mereka berpaling, maka katakan kepada mereka, saksikanlah, kamilah orang-orang Islam, orang-orang yang diridhai Allah, orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala di atas kalian. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, ya ahlal kitab, masih menyeru ya. Jadi tadi belum selesai ternyata Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyeru ahlul kitab yang kalau mereka berpaling, sudahlah saksikan persaksikan kepada mereka bahwasanya kalian orang-orang muslim, orang-orang Islam. Lalu Allah masih meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyeru, ya, tidak berputus asa sampai di situ saja. Serukan kepada mereka, ajak mereka kembali berdialog, sampaikan kepada mereka hujjah, ya, dengan cara-cara yang logis. Katakan kepada mereka, ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, Yahudi dan Nasrani, ya, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kenapa kalian berbantah-bantahan dengan kami terkait Nabi Ibrahim? Maksudnya berbantah-bantahan dengan Nabi Muhammad. Dia mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah nabi kami, sedangkan dan Nabi Ibrahim itu adalah agamanya orang Yahudi mengatakan agamanya adalah agama Yahudi, sedangkan orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah agamanya Nasrani. Masing-masing berdebat sesama mereka, saling mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu lebih dekat kepada mereka, ya. Nah, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab semuanya, Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian saling berbantah-bantahan dalam Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu. Padahal padahal tidaklah diturunkan Taurat dan Injil itu illa min ba'dihi, kecuali setelah Nabi Ibrahim. Ya, Taurat, Injil turunnya setelah Nabi Ibrahim. Nah, sekarang mereka mendakwakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu kitabnya Taurat, agama mereka agamanya Yahudi. Padahal Taurat ini turun setelah kenabian Nabi Ibrahim dan jaraknya cukup jauh, ya. Demikian juga Injil, apalagi lebih jauh lagi. Turunnya baru belakangan, ya. Zaman Nabi Isa alaihissalam yang jaraknya sudah mungkin ribuan tahun, ya, atau lebih setelah Nabi Ibrahim. Lalu kenapa mereka saling berbantah-bantahan? Oh, Ibrahim ini punya kami, dia nabi kami, dia penghulunya nabi kami, ya, agamanya Yahudi. Orang Nasrani juga mengatakan tidak, Ibrahim adalah nabi kami, dia adalah penghulunya nabi kami, dan agamanya adalah Nasrani. Lalu Allah mengatakan, kenapa kalian kok berbantah-bantahan, ya? Aneh kalian ini, begitulah kira-kira, ya. Kalian orang-orang yang aneh, ya, nggak bisa menggunakan logika kalian sendiri. Bagaimana mungkin Ibrahim itu menjadi nabi yang beragama dengan agama kalian, baik orang Yahudi atau orang Nasrani, padahal tidaklah diturunkan Taurat itu dan Injil itu kecuali setelah kenabiannya Nabi Ibrahim. Begitu jauh jaraknya. Lalu bagaimana mungkin Nabi Ibrahim dikatakan kitabnya Taurat, agamanya Yahudi, dan kemudian juga orang Nasrani mengatakan agamanya Nasrani dan kitabnya Injil dan lain sebagainya. Lalu kata Allah, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Ya. Jadi Masya Allah Bapak dan Ibu, seorang nabi, ya, yang tidak sekolah, ya, tidak bahkan tidak bisa menulis, ya, dan tidak bisa membaca. Dari mana beliau mendapatkan logika yang begitu kuat seperti ini? Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana waktu itu orang-orang masih hidup dalam logika-logika yang sederhana, ya. Tapi Nabi Muhammad dengan sokongan Allah melalui Al-Quran, beliau mampu mematahkan logikanya orang-orang ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani, ya, dengan suatu perkataan, ya, dialog yang bersifat mematahkan hujah mereka yang mengatakan Nabi Ibrahim itu nabinya kami, agamanya kami, dan seterusnya. Juga orang Nasrani berkata demikian. Lalu dengan mudahnya Allah mengatakan melalui kepada mereka, disampaikan oleh Nabi Muhammad, bagaimana mungkin kenapa kalian kok berbantah-bantahan, ya, tentang Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim itu tidak diturunkan kecuali setelah atau kitab Taurat dan Injil itu diturunkan kecuali setelah datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian
Di ayat berikutnya Allah menambahkan katakanlah di sini memperolok ya, mengolok-olokkan atau mematahkan hujah mereka, membuat mereka tersingkap kebodohannya, kejahilannya dan kepicikan cara pikir mereka. Allah mengatakan, ha antum haulai, ya. Beginilah kamu sekalian dan beginilah mereka, kalian dan orang-orang yang ada di sana di golongan kalian, ha antum haulai, ya. Orang-orang, ada yang mengatakan ha antum ini untuk orang-orang Yahudi, ada kemudian haulai untuk orang-orang Nasrani, ya. Beginilah kalian dan beginilah mereka, wahai ahlul kitab. Beginilah kalian orang Yahudi dan beginilah kalian orang Nasrani. Hajajtum, kalian berbantah-bantahan fima lakum bihi ilm. Kalian masih berbantah-bantahan tentang apa-apa yang bagi kalian ada ilmunya. Ya, sudah ada ilmunya tentang kenabian Nabi Musa, tentang kenabian Nabi Isa, tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam kitab mereka, ya. Itu masih diperdebatkan oleh mereka. Ya, saling berbantah-bantahan, ha antum haula. Inilah kalian dan inilah mereka. Beginilah kalian dan beginilah mereka, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalian berbantah-bantahan, membantah kami, ya, baik sesama mereka dan juga membantah Nabi Muhammad, yang mereka sebetulnya ada ilmu di sana. Mereka tahu dari kitab-kitab mereka bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang membenarkan kenabian Nabi Isa, kenabian Nabi Musa alaihissalam, membawa diturunkan kepadanya Al-Quran yang menyempurnakan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya itu, dan itu mereka tahu semuanya, tapi kok masih membantah begitu, ya. Nah, itu kan mereka tahu. Kemudian falima tuhajjuna. Lalu mengapa sekarang kalian juga berbantah-bantahan fima laisa lakum bihi ilm, tentang seputar atau tentang apa-apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, yaitu tentang Nabi Ibrahim. Ya, kalau tentang Nabi Musa mereka tahu, ya, tentang Nabi Isa mereka tahu, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tahu, ya. Karena ada kabarnya di dalam kitab-kitab mereka. Adapun tentang Nabi Ibrahim nggak ada penjelasan dalam agama mereka, dalam kitab-kitab mereka. Lalu sekarang mendakwakan, oh Nabi Ibrahim agamanya Yahudi, oh ini mendakwakan Nabi Ibrahim agamanya Nasrani. Maka Allah mengatakan di sini, kalian berbantah-bantahan terhadap sesuatu yang kalian tahu, ya. Ya, ini tentu sudah sesuatu yang tidak tepat, ya, sesuatu perbuatan yang salah. Sudah tahu kok masih dibantah begitu, ya. Namun yang lebih aneh lagi, ya, yang lebih menggelikan lagi tentunya, falima tuhajjuna fima laisa lakum bihil. Lalu kenapa kalian juga berbantah-bantahan, ya? Kok bisa-bisanya begitu, ya? Kalian membantah sesuatu yang kalian nggak punya ilmu padanya, ya. Nggak tahu kok membantah gitu. Kalau tahu masih membantah, mungkin ada celah, ya, mungkin kurang yakin atau mungkin punya persepsi berbeda, ya. Meskipun dia sudah tahu, it's okay begitu, ya. Tapi untuk sesuatu yang nggak tahu sama sekali kok membantah gitu, ya, membuat cerita-cerita sendiri, mengarang-arang sendiri, ya. Maka ini Allah membantah mereka, menyudutkan mereka, ya, di dalam posisi logika mereka, ya. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Lalu kenapa kalian juga berbantah-bantahan dalam hal tentang apa-apa yang tidak ada bagi kalian ilmu padanya, yaitu tentang siapa Nabi Ibrahim itu. Lalu mendakwakan, oh Nabi Ibrahim adalah kami dan kami adalah Nabi Ibrahim, agamanya sama dengan agama kami. Ini yang Allah maksud dengan membantah sesuatu yang tidak ada ilmu padanya, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu, makanya Allah ceritakan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebenaran akan hakikat yang sesungguhnya daripada kenabian Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dia adalah nabi yang hanif, yang lurus, yang muslim agamanya dan tidak pernah mempersekutukan Allah. Wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu itu, ya. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahuinya. Nah, ini tentunya disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang ahlul kitab tadi, ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-67 Allah kemudian tegaskan, ya, dengan begitu tegas. Apa kata Allah? Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Tidaklah ada Nabi Ibrahim itu alaihissalam seorang yang beragama Yahudi dan tidak pula sebagai seorang yang beragama Nasrani, walakin kana, akan tetapi adalah dia
hanifan, seseorang yang berjalan lurus dalam akidahnya, musliman, beragama Islam, menyerahkan diri ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak pernah menjadi orang-orang musyrik. Wa ma kana, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi jelas Al-Quran menjelaskan melalui kalamullah, melalui Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, akan tetapi dia adalah orang yang lurus akidahnya dan Islam agamanya ya. Dia berserah diri kepada Allah atau menjadi orang Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak pernah sedikit pun mempersekutukan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ya, yang mereka menyembah menuhankan Isa, yang mereka katakan Tuhan beranak, dan begitu juga dengan orang-orang Yahudi ya, yang menjadikan sapi sebagai sesembahan pada zaman ketika ditinggal oleh Nabi Musa beberapa waktu ya. Artinya Nabi Ibrahim itu nggak sama dengan mereka. Nabi Ibrahim nggak pernah menjadi orang musyrik, sedangkan kalian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah di dalam penyembahan kalian kepadanya. Kemudian ya tentunya ini Allah turunkan ayat-ayat ini Bapak dan Ibu, karena orang Yahudi ini setelah dia tadi berbicara tentang Nabi Isa, ya berbicara tentang bagaimana menurut persepsi mereka Nabi Isa itu adalah anak Allah dan sebagainya. Lalu mereka beranjak lagi ngomong tentang Nabi Ibrahim ya. Mengarang-arang ya, membuat pernyataan, oh Nabi Ibrahim itu milik kami, agamanya sama dengan agama kami. Lalu Allah turunkan ayat ini untuk mematahkan perkataan mereka ya. Allah dengan terang-terangan mengatakan Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah orang Islam. Kemudian belum berhenti sampai di sana, Allah mengatakan inna aulan nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya ya, aulan nasi, manusia yang paling dekat, manusia yang paling pantas untuk menyatakan kedekatannya dengan Nabi Ibrahim ya, yaitu lalladzina tabauhu. Sungguh orang-orang yang mengikuti milahnya, yang mengikuti ajarannya, yang mengikuti akidahnya, agamanya, yaitu agama Islam dan agamanya dan ajaran tauhid. Orang inilah yang paling pantas untuk menyatakan kedekatan ya, kedekatan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu orang-orang yang mengikutinya, mengikuti milahnya, mengikuti agamanya, mengikuti ajarannya ya. Wahadan nabi, dan nabi yang ini itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang paling berhak menyatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu paling dekat kepada mereka, karena memang Nabi Ibrahim adalah bapaknya tauhid ya, yang mencari dengan sedemikian rupa keberadaan Allah dengan penuh perjuangan sampai akhirnya dia menemukan suatu hakikat bahwasanya Tuhan itu adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan bumi, bukan Tuhannya bulan, bukan Tuhannya bintang, bukan Tuhannya matahari ya. Tapi Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Jadi yang paling pantas untuk menyatakan kedekatan dengan Nabi Ibrahim itu bukan kalian wahai orang Yahudi ataupun orang Nasrani, akan tetapi yang paling pantas untuk menyatakan kedekatan dengan Nabi Ibrahim itu adalah sekiranya manusia yang ada, sungguh orang-orang yang mengikutinya dengan tauhid, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa hadan nabi, dan yang paling dekat Nabi Ibrahim adalah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad yang mengajarkan dan meluruskan kembali agama Nabi Ibrahim, agama Islam, agama tauhid, memurnikan kembali kesesatan-kesesatan ajaran-ajaran Nabi yang telah dirusak oleh pengikutnya. Walladzina amanu, dan begitu juga orang-orang yang beriman ya, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah akan menjadi pelindung orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya yang berhak untuk menyatakan kedekatan ya, kepemilikan atau katakanlah keterikatan langsung dengan Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang mengikutinya dari sisi akidahnya, tidak syirik ya, menyembah Allah semata. Dan Nabi yang ini, Nabi Muhammad ini, si Muhammad ini, begitulah kira-kira ya, Nabi Muhammad ini ya, dan orang-orang yang beriman, orang beriman bersamanya, beriman dengan dakwahnya ya dan ajarannya, mengikuti ajaran agamanya yaitu Islam. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah Allah adalah walinya orang-orang mukmin. Walinya adalah pelindung ya, tempat bertumpu, tempat bergantung, tempat meminta pertolongan. Artinya dia Allah itu adalah wali atau pelindungnya orang-orang yang mukmin. Jadi orang-orang yang mukmin ini Bapak dan Ibu memiliki wali, memiliki pelindung ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjadi pelindung kita. Sehingga
Seorang yang betul-betul mukmin ya, yang tinggi keimanannya, dia tidak memiliki rasa takut apapun kepada makhluk ya. Mau orang sekuat apapun, sehebat apapun, seberkuasa apapun, ketika dia berada di atas jalan kebenaran, mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya, dia nggak takut sama sekali ya, karena dia yakin wallahu waliyul mu'minin, Allah akan menjadi pelindung orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat berikutnya selesai Allah memberikan bekal informasi ya, dukungan, cerita, pernyataan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi ahlul kitab di Madinah itu, orang Yahudi dan orang Nasrani. Lalu Allah mengatakan, waddat ta'ifatum min ahli kitab, ya. Sungguh waddat itu artinya menginginkan, sangat ingin ya, sangat ingin ya, ta'ifatun, segolongan daripada ahlul kitab itu tadi, segolongan daripada orang-orang Yahudi atau orang Nasrani itu sangat ingin. Mereka sangat antusias, memiliki keinginan yang sangat kuat. Tapi apa keinginannya? Lau yudillunakum, kalau seandainya mereka bisa menghancurkan kamu, ya. Yudillunakum di sini memang artinya menyesatkan, tapi sesat di sini artinya menghancurkan, ya, supaya Allah ikut murka kepada mereka, Allah ikut nanti mengazab dan menghukum mereka baik di dunia maupun di akhirat. Ya, dan ingin kalian mereka tersesat daripada agama kalian sebagaimana sesatnya mereka ya. Maka kata Allah, sekelompok orang-orang daripada ahlul kitab ini sangat ingin ya, menginginkan kalau seandainya kalian itu tersesat. Mereka ingin kalian meninggalkan agama kalian, masuk kepada agama mereka, meyakini keyakinan-keyakinan mereka, mengikuti ritual-ritual mereka yang tujuannya adalah untuk menyesatkan kalian, menghancurkan kalian atau membinasakan kalian. Wa ma yudilluna illa anfusahum, dan tidaklah yang bisa mereka sesatkan, dan tidaklah yang bisa mereka hancurkan dan binasakan illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Karena mereka telah diberikan hujjah, diberikan keterangan, diberikan penjelasan sedemikian rupa melalui Al-Qur'an ya, melalui Nabi Muhammad SAW, tapi mereka masih ingkar, membangkang ya, menolak kebenaran. Maka kata Allah, mereka ingin kalian tersesat, tapi sesungguhnya mereka tidak akan bisa menyesatkan kalian. Yang sesat justru diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan namun sayang mereka tidak menyadarinya ya. Mereka tidak menyadari bahwasanya merekalah sendiri yang menyesatkan dirinya, membinasakan dirinya, menghancurkan dirinya, karena akan mendapatkan azab ya di dunia, terutama nanti di akhirat dengan kesesatan keyakinan mereka. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang terakhir 70 yang kita tadabburi hari ini, Allah mengatakan ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab, masih menyeru lagi ahli kitab. Artinya di sini apa Bapak dan Ibu ya? Di samping memang Allah memperkuat Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam informasi ya, logika, dukungan, namun juga ayat ini diulang-ulang menyeru memang bentuk kasih sayang Allah kepada mereka ya. Allah ingin melengkapi informasi ini supaya tidak ada lagi celah sedikit pun mereka untuk ragu ya, untuk tidak percaya ya, supaya tidak ada lagi kekurangan di dalam upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahkan mereka. Dan memang Nabi kita adalah Nabi yang sangat haris, Nabi yang sangat bersemangat dan tidak rela serta tidak tega melihat ada satupun manusia yang hidup bersama beliau yang tidak mendapatkan hidayah. Sehingga beliau itu berupaya sedemikian rupa ya. Allah Maha tahu ya tentang semangatnya Nabi ini ya. Ketidaktegaan hati beliau melihat orang-orang yang kafir kepada Allah. Sehingga dengan demikian Allah bekali Nabi kita ini dengan ayat-ayat Al-Quran supaya orang-orang yang didakwah ini menerima dakwah ini. Karena yang beliau sampaikan semua adalah kebenaran ya. Semua yang disampaikan adalah sesuatu yang logis ya. Karena sesuai dengan apa yang juga mereka yakini di dalam ayat-ayat atau di dalam kitab-kitab yang mereka miliki, baik dalam Taurat maupun dalam Injil. Lalu Allah masih menyeru mereka dengan mengatakan, ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian ini masih ingkar, masih kafir dengan ayat-ayat Allah, ya? Dengan Al-Qur'an ya, dengan bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad yang ada dalam
kitab-kitab kalian ya dengan logika-logika yang telah kami sampaikan. Kenapa kalian kok masih ingkar ya, masih kafir dengan ayat Allah? Wa antum tashhadun. Wa di sini harus kita artikan dengan padahal ya. Padahal kalian menyaksikan kebenaran semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Allah mengatakan, wahai orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian masih ngeyel ya, masih membangkang, masih tidak mau beriman dan menerima kebenaran dan malah tetap kafir, tetap ingkar dengan ayat-ayat Allah, padahal kalian sudah melihat dengan terang benderang, menyaksikan akan kebenaran kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dibongkar sedemikian rupa apa-apa yang ada dalam kitab-kitab mereka tentang Nabi Isa seperti apa yang diceritakan dalam Taurat ya, tentang dan Injil tentang Nabi Musa ya, dan begitu hakikatnya Nabi Isa bukanlah anak Tuhan, anak Allah. Begitu terang benderang Allah bukakan dengan Al-Qur'an ini ya, yang tadinya mereka mungkin tutup-tutupi ya, di kitab mereka dianggap Nabi Muhammad nggak tahu karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis ya. Tapi demikian Allah bukakan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan, kenapa kalian masih ingkar dengan ayat-ayat tersebut, padahal kalian melihat dengan menyaksikan dengan mata kalian akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, selesai ya untuk tadabbur kita ayat 62 sampai ayat 70 yang sampai hari ini tentu masih berputar atau membahas seputar cerita bagaimana dialognya atau bukan dialog ya, perdebatan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Nasrani, Najran dan orang-orang ahli kitab ya, tentang aspek-aspek akidah yang disebutkan dalam ayat-ayat yang telah kita tadabburi sejak 4 atau 5 atau lebih pertemuan yang lalu, yang masih akan berlanjut, mungkin nanti akan berakhir baru sampai kita masuk kepada juz 4 ya, yang sudah nanti akan membahas tentang haji ya. Insya Allah kita akan terus Bapak dan Ibu, tanpa terasa kita sudah masuk ke surah Ali Imran dan sudah juz 3 ya, kita mau khatamkan juz 3, nanti kita akan masuk lagi ke juz 4 dan tentunya akan semakin banyak lagi hal-hal baru yang akan kita dapatkan, yang selama ini mungkin sebagian kita belum mengetahuinya daripada kandungan Al-Quran yang dibaca. Kalau untuk membaca, saya yakin Bapak dan Ibu kita sangat bersemangat ya, mengkhatamkan Al-Quran. Mungkin ada yang mengkhatam sekali sebulan, 2 kali sebulan, atau lebih ya. Bahkan di bulan Ramadan ada yang berkali-kali ya. Namun untuk mengkhatamkan, mentadaburi, barangkali ini yang kita belum pernah melakukannya ya. Wallahu a'lam, mungkin ada yang sudah pernah mengkhatamkan, dalam artian bukan membaca terjemahan ya, tapi memahami secara global makna-maknanya, kemudian mentadaburinya, merenunginya ya, membuat refleksi bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini. Itu yang disebut dengan tadabbur, memahami maksud kandungan ayat Al-Qur'an sehingga apa yang kita baca kita faham, lalu juga merefleksikannya dalam konteks kekinian kehidupan kita pada saat ini. Barangkali inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga tentu kita pantas bersyukur kepada Allah Bapak dan Ibu, termasuk saya terutama bersyukur kepada Allah dan berterima kasih juga kepada Ustadz Hafiz dan Ustadz Rahmi beserta tim yang telah memberikan wasilah kepada kita, menyediakan kepada kita media ini untuk kita bertakarrub kepada Allah melalui tadabbur Al-Quran ini, yang ini sebuah ibadah yang sangat-sangat mulia ya, yang kalau seandainya Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita mentadaburi mentadaburi Al-Quran ini, sungguh insya Allah kita akan mendapati hidup kita ini berakhir dengan husnul khatimah. Namun jika pun tidak ya, apa yang kita pelajari ini akan menjadi siraman rohani, akan menjadi ilmu, akan menjadi ibrah ya, hikmah yang baik secara langsung maupun tidak langsung, pasti akan mendatangkan kebaikan, keberkahan, manfaat untuk kita menjalani kehidupan kita di atas dunia ini, sebelum nanti kelak kita juga di akhirat akan menuai dan menyemai apa-apa yang kita pelajari berupa ilmu, dan kemudian kita amalkan juga dalam kehidupan kita. Demikian, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu atas kehadirannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf perkataan. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.